Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Nurhadi Papua. Berikut dengan banyaknya chat Japri ke saya, bagaimana dalam permen PAN 36 ada butir pengorganisasian dengan subbutir pelaksanaan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan ya. Jadi ini manajemen pengawasan dan sebutir pelaksanaan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan, di mana ada butir kegiatan yaitu melaksanakan kegiatan pengorganisasian bagi PPOPD ahli muda. Dengan kode butir 013 nanti akan dapat kalau membuat laporan kegiatan pengorganisasian yang akan saya sampaikan ini untuk PPOPD ahli muda berupa laporannya akan mendapatkan nilai 0,6 luar biasa. Yang lain 0,0 sekian, 0,1. Ini 0,6. Tapi kadangkala kita sudah sebagai ketua tim atau supervisor atau dalnis itu jarang untuk membuat laporan ini. Terutama saya sendiri sudah melakukan tapi hanya lihat program kerjanya saja. Tapi harus ada pengendalian agar memastikan program kerja yang sudah disusun itu berjalan dengan lancar, efektif, efisien, dan begitu. Sesuai dengan anggaran waktu yang disiapkan. Untuk PPOPD ahli media itu 0,9 nanti nilai. Kalau membuat laporan hasil kegiatan supervisi pengawasan, yaitu selama penugasan tersebut, awal sampai akhir. Luar biasa nilainya. Maka jangan disia-siakan ini. Yaitu, di manajemen pengawasan ya, terutama sebutir pelaksanaan kegiatan pengorganisasian dengan kode butir 013 bagi ahli muda dan 014 bagi ahli media. Kira-kira seperti apa bentuknya? Ya, saya mengacu kepada Permen PAN 54 ya, Permendagri 54 sebagai juknis PPOPD. Maka yang pertama yaitu setelah mendapatkan surat tugas, tentu saja supervisor atau dalnis mengumpulkan kita, tim, ketua tim, dan anggota-anggotanya ya. Untuk apa? Untuk membahas surat tugas tersebut. Yang ketua tim ini sebagai leader dalam pelaksanaan kegiatan ini. Jadi dia membuat program kerja. Untuk itu ketua tim harus tahu kira-kira tugasnya tadi, yaitu review rancangan akhir RPD misalnya. RPD itu kan masa transisinya kepala daerah, rencana pembangunan daerah. Itu seperti RPJMD kalau kepala daerah definitif atau hasil pilkada. Tapi ini menjelang pilkada berikutnya ada masa transisi, sehingga pengganti RPJMD karena sudah selesai, maka disusun RPD, rencana pembangunan daerah. Ini kebetulan misalnya saya ini mendapat tugas untuk mereview ini, mereview RPD. Nah, berarti objek pengawasannya Bapeda. Nah, kemudian kita, dasar hukumnya kita lihat kalau review RPD berarti sama dengan RPJMD karena jangka menengah ya, termasuk jangka menengah daerah. Nah, berarti menggunakan Permendagri nomor 9 tahun 2018 review rencana pembangunan jangka menengah daerah atau Renstra, RPJMD dan Renstra. Jadi kita gunakan sama seperti itu karena ini kedudukannya sama. Walaupun masa transisinya. Itu. Nah, dari situ apa? Kita akan ketua tim ngobrol atau rapat ya bersama supervisor, bersama anggota bahwa dalam melakukan review RPD ini atau RPJMD ini, maka diperlukan dokumen A, B, C, D, misalnya RPJMN, RPJMD provinsi, karena ini kabupaten kota ini. Kemudian RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Jayapura sendiri, ya, karena nggak lari dari situ, masih dalam lingkupnya. Kemudian RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Kemudian waktu penyusunan ya, mungkin ada dokumen-dokumen seperti konsultasi publik karena ini RPD ya. Kalau RPJMD Rembang. Seperti itu dan seterusnya.
dan peraturan menteri yang lain yang terkait. Kemudian tujuan review, objek review. Ingat tujuan review itu hanya keyakinan terbatas, limited assurance. Ya, assurance. Jadi sifatnya catatan. Objeknya, kemudian ruang lingkupnya, metode pengujian, ini pengujiannya ini, sehingga setelah kita rapat ini kita menyusun yaitu surat permintaan dokumen. Nah, kalau kan biasa sudah dikasih ini yaitu rancangan akhir RPD atau RPJMD-nya sudah ada. Nah, tapi kadang nggak disertakan yang lain, misalnya RPJPD, ya. Kemudian apa? Misalnya RPJMN, RTRW, juga RPJMD provinsi. Itu biasanya tidak disertakan, maka ada permintaan dokumen. Ini masih tahap perencanaannya. Seperti itu. Nah, maka kita setelah itu menyusun program kerja seperti ini. Program kerja. Ini sesuai dengan Permendagri tadi, 9 tahun 2018 tadi, yaitu pedoman review dokumen RPJMD dan register. Nah, yang diuji ini kelengkapannya, siapa yang melakukan, ya. Ini sama-sama, masih sama-sama. Kemudian hubungan kesesuaian antara RPD dengan dokumen RPJPD, jangka panjang daerah, dikasih siapa. Kalau misalnya timnya hanya terbatas, dan ini banyak, ini boleh ketua tim juga kerjalah yang bagian mana ya, disesuaikan. Kemudian hubungan kesesuaian tujuan sasaran arah dan sebagainya siapa. Kemudian konsistensi antar bab siapa. Kemudian pengintegrasian hasil konsultasi publik siapa. Keselasan dokumen RPD dengan RTRW siapa. Dibagi habis dengan menyertakan ini nomor kertas kerjanya berasal dari urut-urutannya ini G1 sampai 3 misalnya. Saya sampai 1 sampai 3 ini. Maka tulis ini bagiannya Evelyn dan seterusnya. Dibagi habis. Nah, kita menyusun setelah ini sebagai ketua tim atau supervisor, yaitu mulai menyusun yaitu laporan pengorganisasian, sehingga untuk memastikan, untuk mengawal agar program kerja review ini berjalan sesuai tepat waktu, tepat sasaran. Kalau ada kesulitan sama-sama dipecahkan dan sebagainya. Contoh ada anggota sakit, nah bagaimana caranya? Itu perlu pengorganisasian. Maka ini kurang lebih laporan hasil pengorganisasian. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa ini bentuk PKR seperti ini karena sudah given dari Permendagri 9 2018. Sedangkan untuk yang tidak ada contoh juknisnya, maka kita menggunakan sesuai dengan Permendagri 54 ya. Juknis PPOPD, Permendagri 54 2021. Ada berapa itu? Langkah kerjanya dan sebagainya itu tadi. Nah, ini sudah given dari dari pedoman. Baik, inilah laporan hasil pengorganisasian. Setelah kita membuat PKR, maka ketua tim itu harus segera membuat ini agar pelaksanaan kegiatan berjalan. Nah, nomor tanggal sudah tetap ditulis ya, dan seterusnya. Kemudian uraian kegiatan, misalnya tadi kan menerima tugas kita tulis ini satu supervisor mengumpulkan anggota rapat, ketua tim harus menyusun PKR ya, anggota membantu, jadi seperti itu arahannya pada tanggal sekian misalnya. Dan diparap oleh supervisor, ini kedudukan sebagai ketua tim yang mudah. Nah, kemudian koordinasi dengan permintaan dokumen. Nah, dari PKR tadi kan ada ada dokumen-dokumen yang diperlukan tadi, apa yang kesesuaiannya apa, konsistensi RPD dengan apa tadi, dari apa-apa tadi dibuatlah surat permintaan dokumen. Kita sorenya mungkin karena PKR-nya buat satu hari itu, koordinasi ke objek pengawasan, yaitu di Bapeda yang tim penyusun RPD ini. Nah, itu permintaan dokumen sudah dikasih blek-blek. Selama belum bisa di-download melalui JDIH di tempatnya. Kalau udah bisa di-download, download saja, nggak perlu. Tapi tetap harus koordinasi ya, dengan objek pengawasan tentang agar lancar dalam pelaksanaan review tadi. Tetap harus ada datang. Apalagi ada SPPD-nya dan sebagainya, kita melapor lah itu. Baik, kemudian tadi PKR kan sudah disusun ya, dibantu anggota, dan sebagainya bahan-bahannya sudah lengkap.
Kemudian expose PKR yang sudah disusun tadi kita expose bersama tim ya, dan juga Irban yang di bawah atas kita yang bawa tim. Ini expose program kerjanya. Nah, pada waktu expose ini syukur kalau dari pihak objek pengawasan atau Bapeda datang namanya ya. Datang sekalian ada kesamaan persepsi tentang apa-apa nanti yang jalan ceritanya itu apa nanti ketika PKR tahu apa yang direview dan sebagainya. Itu lebih bagus lagi. Nah, itu diusahakan. Jadi supervisor melakukan supervisi ini, kemudian ketua tim menyusun notulennya apa kira-kira jalan ceritanya itu. Jadi ketua tim menjelaskan pedoman review dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri 9 2018 tadi, dan syukur tadi kalau dari pihak Bapeda datang ada objek pengawasan. Kemudian setelah PKR jadi sudah diekspor sudah diperbaiki, maka kerja sekarang anggota tim melakukan review sesuai pembagian pada PKR tadi, program kerja review tadi dibagi masing-masing. Ketua tim mendampingi, mendampingi kalau ada kesulitan dan sebagainya. Kemudian ketua tim mereview kertas kerja tersebut secara berjenjang sampai pada penarikan kesimpulan mungkin atau penyusunan catatan ya, catatan reviewnya. Itu nanti supervisor atau dalnis yang merekomendasikannya kurang-kurang apa. Oke, seperti itu review sudah, kertas kerja sudah dilakukan. Sekarang kertas kerja sudah terkumpul semua. Nah, maka ketua tim menyusun LHR, laporan hasil review atau CHR dulu, catatan hasil review dulu. Kumpulan dari berbagai kesimpulan dan catatan tadi dari kertas-kertas kerja anggota tadi. Dibuat CHR, kemudian dibuat LHR. Syukur waktu CHR tadi sudah dikomunikasikan. Sudah dikomunikasikan dengan kalau ada kekurangan-kekurangan dan sebagainya, sudah ada kesepakatan dengan Bapeda atau pihak pengawasan. Nah, kemudian sudah ada balikan, ternyata masih ada kurang ini dan sudah dipenuhi. Catatannya disesuaikan, simpulan catatan disesuaikan kalau ada perbaikan dari objek pengawasan tadi. Ya, susun LHR, laporan hasil review. Nyusun LHR-nya kalau udah PKR udah disusun gampang tadi. Karena kan dasar hukumnya, apanya sudah ada di sini. Sudah tinggal copy-copy dari sini. Dasar hukum, tujuan, objek, ruang lingkup, dan seterusnya sudah ada. Tinggal nanti hasil review saja. Nah, seperti itu. Hasil review dari catatan hasil review yang sudah dikonfirmasi tadi, dibuatlah LHR, laporan hasil review. Kemudian ketua tim mengusulkan kepada Irban untuk diadakan ekspos lagi, ekspos LHR. Seperti itu. Kemudian ketua tim membuat notulen, daftar hadir, sebagainya, dan supervisi dari dalnis atau supervisor. Kalau ketua tim misalnya itu PPOPD ahli media, ya boleh langsung dia supervisi. Nanti anggota yang mempresentasikan LHR tersebut. Boleh silakan. Ini masih kurang tenaga. Tanggal-tanggalnya sudah jelas, sehingga ini kendali. Kemudian hasil LHR dikonfirmasi akhir kepada tanggapannya. Masih adakah ada perbedaan pendapat atau apa yang perlu dipenuhi mungkin. Kalau dari LHR itu Bapeda menyetujui dan akan diperbaiki di kertas di laporan hasil review itu di Permendagri 8 2018 juga ikuti itu formnya. Disampaikan di situ bahwa pihak objek pengawasan atau Bapeda telah menyetujui hasil review tersebut dan akan diperbaiki sesuai dengan catatan. Itu misalnya ditulis di situ. Atau mungkin ada yang masih belum klop ya, belum pendapat dengan Bapeda. Ditulis juga bagian apa yang. Jadi kita sifatnya kan limited assurance ya. Jadi ditulis apa adanya saja, misalnya ada yang belum kesepakatan. Jadi seperti itu LHR yang ada di Permendagri 8 tahun 2019 tadi. Baik. Kemudian dari hasil permintaan tadi perbaiki akhir, kemudian dicetak LHR-nya,
kemudian ditandatangani sama-sama, baru dibuat pernyataan review bahwa telah di dokumen RPD periode sekian telah diadakan review dan sebagainya. Kalau ada catatan yang belum sepakati, sampaikan. Kalau enggak, ya enggak masalah. Ini tidak ada perbedaan yang mendasar dan seterusnya. Ada catatan pernyataan review juga di Permendagri 9 tahun 2018 tadi. Silakan tinggal ngikuti saja. Seperti ini kurang lebih laporan hasil kegiatan pengorganisasian oleh PPUPD ahli muda sebagai ketua tim. Silakan menyesuaikan dan lebih bagus lagi, lebih baik. Ini hanya sekedar paling minimal sesuai dengan Permendagri 54 yang 2 kolom ini. Kurang lebih demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.